Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Banyak orang yang belum sadar bahwa ilmu agama itu harus menjadi dasar utama untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah SWT mengarahkan kita sebagai hambanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksar nasi la ya'lamun. Allah berfirman dalam ayat ini, arahkan wajahmu di atas agama ini, yaitu agama Islam. Karena itulah fitrah yang telah Allah tetapkan di dalam diri manusia, yang fitrah itu tidak ada perubahan pada manusia. Itulah agama yang lurus. Tetapi sayang kebanyakan manusia tidak mengerti. Dialah banyak orang tua yang nyekolahkan anaknya untuk apa? Supaya bisa meraih sukses sampai sarjana, supaya mereka bisa kerja. Makanya ketika anak-anak mereka pulang membawa rapot, yang dicek bukan ilmu agama, bukan nilai agama. Yang dicek apa? Matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Ilmu-ilmu dunia itu. Ini menunjukkan betapa banyak kalangan masyarakat kita yang tidak paham arti agama itu. Begitu pula perhatikan anak muda-muda ketika mereka menikah. Apa dasar pertimbangan mereka menikah? Cantik, pintar, ya, keturunan terhormat. Agama itu kan paling terakhir. Ya, padahal Nabi SAW menyebutkan tungkahul mar'atu li arba, perempuan itu dinikahin kalau 4 faktor. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fatfar bidatid dini taribat yadak. Betul, pertimbangannya 4 kalau kamu mau menikah, kata Nabi. Sama kecantikannya, kalau perempuan itu ketampanannya, maka kemudian kedua hartanya, keturunannya dan agamanya. Tekankan agama, selamat rumah tangga. Tapi perhatikan, ya, bahkan tidak jarang dalam pelaksanaan pernikahan itu sendiri, pelaksanaan syariatnya jauh sekali. Waktu nikah ya menghadirkan cara yang syar'i, masya Allah. Laki perempuan terpisah. Selesai pernikahan, masuk dalam acara apa? Resepsi, maka di situ campur aduk laki perempuan. Terjadi banyak kemaksiatan, luar biasa. Di awal pernikahan saja sudah kemaksiatan. Bagaimana nanti membangun rumah tangga berikutnya itu? Karena banyak orang tidak sadar, ya, bahwa hidup ini harus diwarnai oleh agama kita itu. Jangan jauh dari agama kita. Jangan jadi orang sekuler, nanti rugi, hancur kehidupanmu. Maka disinilah pentingnya agama ini ditekankan oleh Allah. Karena itu fitrah yang Allah tetapkan di dalam diri manusia. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Baihaqi, "Man habba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah." Siapa yang ingin mengikuti fitrahku, maka caranya ikuti sunnahku, kata Nabi. Dan di antara sunnahku itu adalah menikah itu. Makanya barakallahu para pemirsa dimanapun berada, kita berada pada bulan Ramadan ini harusnya juga kesempatan untuk kita banyak menggali ilmu agama. Supaya kita berbekal agar fitrah kita tidak rusak seperti banyak orang yang sudah rusak fitrahnya. Ketika orang tua sudah mengarahkan anaknya hanya untuk cari dunia, fitrahnya sudah rusak itu orang. Karena fitrah itu ada 3 isinya. Itu yang harus kita pahami. The basic needs of human being. Kebutuhan dasar manusia. 3. Pertama, dia butuh agama.
dia butuh Allah. Sehingga Allah menurunkan Rasulnya mengarahkan manusia supaya benar ini hidupnya. Itu dia butuh manusia itu. Dia butuh Allah, dia butuh agama yang Allah turunkan itu. Yang kedua, dia butuh hidup, sandang, pangan, papan. Bukan itu yang utama, itu sarana saja. Makanya Allah ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Akhirat dulu, baru dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia ini. Karena dunia ini hanya sarana saja. Tujuan kita bagaimana kita selamat akhirat kita itu. Jangan jadi orang yang terdinding dengan akhirat itu. Nah, barakallahu itu kebutuhan dasar manusia. Kedua, dia butuh sandang, pangan, papan. Dia butuh hidup. Baru yang ketiga, dia butuh lawan jenis untuk nanti pada saatnya menikah. Jadi agama nomor satu. Kenapa? Kalau agamanya benar, cara hidupnya benar. Cari kebutuhan hidupnya benar dia. Dia nggak akan korupsi, dia nggak menipu, dia akan nggak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agamanya. Begitu pula rumah tangganya ketika dia menikah dengan cara mengikuti syariat Islam. Nah, karena itu di sini pentingnya prioritas utama yang harus kita pahami bahwa kita harus mendalami ilmu agama ini. Betul. Orang bilang kita juga butuh hidup, betul, tapi itu bukan prioritas. Makanya dalam riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, Rasulullah membagi manusia terkait dengan ilmu agama ini ada 4. Ya, begitu pula disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, manusia diberikan oleh Allah ilmu agama, tapi dia dikasih ilmu dunia. Ya, berhasil dunianya, senang dia, sukses dunianya, tapi selamat akhiratnya. Ini orang yang VIP ini benar nih. Dikasih ilmu dia, tapi dia tahu juga ilmu dunianya. Nah, silakan kita didik anak kita ke arah itu. Arahkan anak kita supaya sukses dunia akhirat. Kita pun harus begitu. Nah, yang kedua, hamba yang dikasih ilmu agama, tapi tidak dikasih ilmu dunia. Sehingga dunianya pas-pasan, mungkin juga serba kurang. Tapi karena dia punya ilmu agama, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku harta, ilmu dunia seperti yang pertama itu, aku akan gunakan di jalan-Mu, ya Allah. Apa kata Nabi? Meskipun orang kedua ini tidak dapat ilmu dunianya, tetapi dengan doanya dan harapannya, pahalanya sama dengan yang pertama. Luar biasa itu. Itulah pentingnya ilmu agama itu. Ya, makanya lihat dalam kehidupan orang yang dalam ilmu agamanya tidak pernah terlunta hidupnya. Dan Allah akan lindungi dia. Nah, itu yang kedua. Menguasai ilmu agama tapi tidak menguasai ilmu dunia. Sehingga dunianya mungkin pas-pasan, akhiratnya selamat. Nah, yang ketiga yang masalah ini. Hamba yang dikasih ilmu dunia, dia luar biasa penguasaan dunia itu. Ilmu politiknya, ilmu ekonominya, ilmu sosiologinya, ilmu macam-macam, humaniora itu. Luar biasa ilmu dunianya. Bisa jadi dia orang yang sukses secara materi, asetnya di mana-mana, tapi tidak punya ilmu agama. Sehingga cara cari dunianya ngawur, nabrak-nabrak terhadap ketentuan syariat. Ketika udah dapat, itu pun dalam kebingungan dia gunakan untuk maksiat, melanggar Allah. Nah, hancur orang seperti ini. Ya. Makanya hati-hati terhadap pola yang ketiga ini. Dan tidak sedikit orang-orang kaya jenis yang ketiga ini. Kenapa? Dia jauh dari agama. Dia nggak mau bimbingan Allah SWT. Ngikuti hawa nafsunya. Hati-hati kamu. Fa amman tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas, melanggar Allah, tidak mau dengan aturan Allah, dan mengikuti kehendak dunia ini, dia yang cari dunia saja, maka neraka jahimlah tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita terjerumus dengan model yang ketiga. Jangan sampai anakmu kamu arahkan yang ketiga ini. Dan yang keempat lebih parah lagi. Ya,
hamba yang tidak memperoleh ilmu agama juga tidak memperoleh ilmu dunia. Miskin tapi sombong. A'udzubillahi min dzalik. Tidak ada alasan, tidak ada argumentasi, nggak ada pantasnya lah orang miskin sombong itu. Nggak ada perlu sombongkan. Yang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi miskin. Ya kan? Nah ini yang ketiga, yang keempat ini wala ilmu agama, wala ilmu dunia. Tapi dia punya cita-cita seperti yang ketiga. Ya Allah, aku kepingin jadi orang kaya. Coba itu cerita orang-orang yang menyaksikan Qarun itu. Wah enak banget Qarun dengan gagahnya, dengan penampilannya, dengan kaya-kayanya. Ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan kekayaannya ke dalam bumi, apa komentar? Ya nggak enak juga ya jadi Qarun. Ya, coba kalau kita nggak dapat ilmu agama, rugi amat. Toh juga kita nggak punya kekayaan seperti Qarun, udah gitu nggak punya agama lagi, nggak punya ilmu agama, rugi amat. Nah ini yang penting kita sadari. Nah, ada 4 pilihan bagi kita di dalam hubungannya dengan ilmu agama ini sebagai kelengkapan apa kita sampaikan kemarin. Jangan sampai kita kemudian terjerumus menjadi kelompok ketiga atau keempat. Ya. Tentunya kalau kita suruh milih, kita semua akan milih yang pertama. Menguasai ilmu agama, menguasai ilmu dunia. Itulah yang dinyatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai ilmu. Ilmu dunia itu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin kehidupan akhirat, dia harus menguasai ilmu agama. Dua-duanya itu. Ya. Dan Islam tidak pernah mempertentangkan antara keduanya. Justru jalan berkelindan. Nah karena itu barakallahu, tetapi kalau ditanya mana lebih utama, ilmu agama lebih utama. Setuju banget itu dengan pernyataan Profesor B.J. Habibie sebelum beliau wafat. Di hadapan para mahasiswa di Mesir, beliau mengatakan itu harus yang menjadi panduan nasional tuh. Pengalaman orang yang luar biasa ini, rahimahullah. Dia mengatakan, kalau saya ditanya oleh Allah, hei Habibie, kamu pilih yang mana? Imtak atau iptek? Imtak, iman takwa. Atau iptek, ilmu dan teknologi dunia itu. Maka Habib mengatakan, saya akan jawab, aku mau imtak ya Allah. Tapi aku juga butuh iptek. Ya itu cerdas tuh. Imtak dulu, baru iptek. Jangan dibalik. Apalagi terlepas, terpisah, keliru itu. Kita jangan menjadi orang yang salah arah, salah jalan. Ya, benar itu Habib. Iman takwa dulu. Karena itulah yang akan menjamin kebahagiaanmu dunia akhirat. Adapun iptek itu hanya sarana saja. Karenanya barakallahu fikum sekalian, disinilah pentingnya menyadari itu apa arti ilmu agama itu bagi kita itu sebagai yang asasi, sebagai yang fundamental, sebagai prioritas yang harus kita utamakan agar kita menjadi hamba Allah yang selamat akhiratnya, meskipun kita juga ingin sukses dunianya.